Halo semuanya, nama aku Eginer Fauzi. Kali ini aku bakal ngebahas materi mengenai paradigma positivisme dalam kajian komunikasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Eginer Fauzi. Kali ini aku bakal ngebahas materi mengenai paradigma positivisme dalam kajian komunikasi organisasi. Sebelum lebih lanjut pada materi, kali ini aku bakal ngebahas apa sih paradigma itu. Jadi paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menggambarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Jadi paradigma itu secara umum adalah beberapa contoh praktik ilmiah aktual yang diterima seperti hukum, teori, aplikasi, dan instrumen yang diterima secara bersama, sehingga merupakan model yang dijadikan sebagai sumber dan tradisi-tradisi yang kokoh dalam riset-riset ilmiah. Paradigma berarti pola, model, atau skema dan pemahaman aspek-aspek tertentu ihwal realitas atau kenyataan yang akan dikaji. Positivisme juga pertama kali dicetuskan oleh pemikir-pemikir Prancis, yaitu Henry Saint-Simon. Beliau adalah pria berkebangsaan Prancis yang lahir pada 17 Oktober 1760. Ia adalah seorang teoritis yang di bidang sosial yang menjadi penemu French Socialism atau ilmu sosial Prancis. Beliau merupakan sebagai penggagas utama dan muridnya yaitu Auguste Comte yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran, dan beliau adalah sebagai penerus dan pengembang gagasan ini. Positivisme yang dikembangkan oleh Comte adalah positivisme sosial yang meyakini kehidupan sosial hanya dapat dicapai melalui penerapan ilmu-ilmu positif. Pemikiran Comte ini merupakan reaksi terhadap revolusi di Prancis, di mana revolusi Prancis menghasilkan perubahan sosial dan anarkisme. Prinsip dan ciri paradigma positivisme. Prinsip dari positivisme adalah penggunaan sifat-sifat ilmu alam yang kaku dalam meneliti kejadian sosial. Positivisme adalah aliran filsafat ilmu yang didasarkan pada keyakinan atau asumsi-asumsi dasar. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada metodologi. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu ontologi, yaitu pemikiran yang menyatakan semua fenomena muncul karena ada hubungan kausalitas, di mana pengertian ontologi adalah memahami hakikat jenis ilmu pengetahuan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dipahami melalui objek materi dan objek formal. Secara kacamata ontologis, ilmu komunikasi sebagai objek materi merupakan sesuatu yang monoteistik pada tingkat abstrak, dengan kata lain yang paling tinggi sebagai sebuah kesatuan dan kesamaan sebagai makhluk atau benda. Sementara objek formal melalui komunikasi sebagai suatu sudut pandang yang akhirnya menentukan ruang lingkup disiplin ilmu komunikasi. Contoh ilmu komunikasi dari aspek ontologis adalah terkait dengan sejarah yang mengkonstruksi ilmu komunikasi, siapa saja pencetusnya, bentuk-bentuk teori komunikasi, pengelompokan ilmu komunikasi, dan kajian tentang komunikasi pada manusia. Kemudian yang kedua ada epistemologi, yaitu fenomena di alam semesta terjadi bebas dari nilai-nilai subjektif peneliti. Persoalan utama epistemologi ilmu komunikasi adalah mengenai persoalan apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Perdebatan mengenai ilmu komunikasi yang merupakan sebuah ilmu atau bukan sangat erat kaitannya dengan bagaimana proses penetapan suatu bidang menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada metodologi, yaitu eksperimental. Hipotesis menjadi langkah awal dalam penelitian yang akan diuji kebenarannya, di mana metodologi merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan dalam metode tersebut atau pengetahuan tentang berbagai metode yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian ada beberapa ciri positivisme menurut Gahral Adian. Yang pertama ada bebas nilai, yang kedua ada fenomenalisme, yang ketiga ada nominalisme, yang keempat ada reduksionisme, yang kelima ada naturalisme, dan yang enam ada mekanisme. Dan kita akan membahas mengenai komunikasi organisasi. Sebelum lebih lanjut pada komunikasi organisasi, aku bakal ngebahas dulu apa sih organisasi itu. Jadi organisasi adalah suatu unit sosial yang terdiri atas organ-organ yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Kemudian komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi. Terjadi jaringan pesan satu sama lain yang saling bergantung satu sama lain, di mana komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal dan informal suatu organisasi. Komunikasi organisasi juga bersifat formal dan informal.
Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada kepentingan organisasi. Isinya bisa berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya memo, kebijakan pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Komunikasi organisasi formal juga meliputi komunikasi vertikal dan horizontal. Di dalam komunikasi vertikal ada komunikasi ke atas, yaitu antara bawahan dan atasan, kemudian komunikasi ke bawah, yaitu antara atasan dan bawahan. Untuk komunikasi horizontal atau sejajar, yaitu antara atasan dan bawahan dengan bawahan. Paradigma pada positivisme juga memandang komunikasi organisasi sebagai suatu proses linear atau proses sebab akibat yang mencerminkan pengirim pesan atau komunikator untuk mengubah pengetahuan penerima pesan yang pasif. Serta paradigma positivisme juga memandang perilaku komunikasi organisasi adalah sebuah aktivitas yang objektif dan dapat diamati. Komunikasi organisasi dalam paradigma ini memfokuskan pada proses komunikasi dan etika komunikasi, di mana pada komunikasi paradigma ini hanya memfokuskan pada saluran sebagai cara mendapatkan komunikasi yang efektif. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.